Hai guys, Selamat datang di ruang angka. ya, ingat matematika, ingat Ingat ruang angka nak. ya. Selamat menonton videonya. Hai guys, assalamualaikum semua. Masih di ruang sana. Nah, kali ini kita akan membahas soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyelesaikannya, rumus-rumusnya, apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya dulu ya. Oke, teman-teman. Bisa kita mulai ya. Kita mulai dari nomor 40 terlebih dahulu. Misalkan, di sini ada gini. Seorang peternak kambing memperkirakan bila persediaan makanan kambing cukup untuk 200 ekor dalam waktu 15 hari. Nah, 200 ekor dalam waktu 15 hari. Kemudian, jika kambing terjual 50 ekor, maka makanan ternak dapat cukup untuk berapa hari. Nah, jadi ini perbandingan berbalik nilai ya. Nomor 40. Berbalik. Nah, kenapa berbalik? Nah, karena kalau kambingnya semakin banyak, ya kan, berarti cukup untuk 15 hari. Tapi kalau kambingnya semakin sedikit, berarti makanannya cukup untuk lebih banyak hari ya, daripada 15. Ini yang disebut perbandingan berbalik nilai. Ya, kemarin bagaimana? A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, A1-nya mana ini? Berarti 200 ekor. Berarti 200 berarti kalau yang kambing sama dengan kambing terjual 50. Berarti yang tadinya 200 terjual 50, berarti tinggal 150. Sama dengan X-nya kan kita belum, B2-nya belum kita ketahui. Berarti kita tulis X per B1 tadi 15 hari. Nah, berarti tinggal kita kalikan silang. 150X sama dengan 200 dikali 15. Nah, kalau ada angka seperti ini, kita bisa sederhanakan antara ruas kiri dan kanan. Nah, ini bisa kita sama-sama bagi 15. 150 bagi 15, 10, 15 bagi 15, 1 ya. Ini jadi 10. Berarti 10X sama dengan 200. Nah, ini kita bisa coret juga 0 ya. Dibagi 10 kan, 10 bagi 10, 1, 200 bagi 10, tinggal 20. Berarti X sama dengan 20. Jadi makanan ternaknya cukup untuk, kalau kambingnya 150, makanan ternaknya cukup untuk 20 hari. Berarti jawabannya yang A. Paham ya teman-teman ya, begitu ya. Nah, sekarang nomor 39. 39 kita lihat soalnya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dapat menempuh jarak dari kota P ke kota Q dalam waktu 5 jam. Jika jarak kedua kota ingin ditempuh dalam waktu 4 jam, ya kan, dalam waktu 4 jam, maka kecepatan rata-rata mobil harus berapa gitu kan. Berarti ini berbalik juga. Kalau 60 km bisa menempuh 5 jam, kalau waktu yang ditempuh 4 jam, berarti dia kecepatannya harus berapa? Berarti harus makin cepat ya, kalau ingin menempuh waktu yang lebih singkat. Berarti dia berbalik juga. Berbalik nilai ya. Nah, tadi A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1-nya tadi berapa?
5 jam. Berarti yang diketahui kan jam dengan jam yang udah diketahui ya. Berarti 5/4. Sedangkan 60 kilo ini punya yang 5 jam. Berarti yang pasangannya 5 kita taruh yang di bawah. Ini yang belum ketahuan, kita tulis X. Kita kalikan silang. 4 dikali X berarti 4X sama dengan 60 dikali dengan 5. Nah, kita bisa sederhanakan ya. 60 bisa dibagi dengan 4 kan teman-teman. Nah, kita langsung sederhanakan di sini. 4 bagi 4, 1. 60 bagi 4, 15. Jadi 1 kali X tinggal X, berarti 15 kali 5, 75. Berarti waktu yang harus ditempuh dalam waktu 4 jam adalah 75 km per jam. Jawabannya yang C. Kemudian, nomor 38 sekarang. Nah, nomor 38 ini sebuah mesin penggiling padi dari pukul 6 sampai pukul 9 mampu menggiling 12 kuintal padi. Setelah istirahat 1 jam, sejam ya, pekerjaan tersebut dilanjut kembali sampai pukul 18. Maka hasil gilingan padi seluruhnya adalah, nah, kalau nomor 38 ini senilai atau berbalik nilai, teman-teman, kira-kira. Jadi dia kalau 3 jam itu mampu Buang menggiling 12 sana. kuintal. Nah, kemudian istirahat 1 jam, berarti dari jam 10 mulai lagi. Jam 10 sampai jam 18, berarti 8 jam. Berarti kalau lebih lama menggilingnya akan lebih banyak kan padi yang akan dihasilkan, padi yang akan digiling. Berarti kalau semakin banyak, berarti dia perbandingan senilai. Yang awalnya membesar akhirnya nilainya semakin membesar juga disebut perbandingan senilai. Kalau yang awalnya kecil kemudian akhirnya mengecil juga berarti perbandingan senilai ya. Nih, berarti kalau senilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya tadi apa? Sama-sama dari jam ya yang sudah diketahui, berarti kita tulis jamnya. Dari jam 6 sampai jam 9 berarti berapa? 3 jam. Per berapa? Dari jam setelah istirahat 1 jam berarti jam 10 ya, mulai lagi 10 sampai jam 18 berarti 8 jam. Sama dengan berapa tadi B1-nya kalau 3 jam? Dapat 12 kuintal per X yang akan kita cari. Berarti kita kalikan silang. 3 kali X sama dengan 8 kali 12. Kita bisa sederhanakan lagi supaya kita lebih cepat menghitungnya ya. Nah, di sini 12 bisa dibagi dengan 3. Kita sederhanakan. Jadi 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Berarti 1 kali X tinggal X sama dengan 8 kali 4. 32. Jadi, dalam waktu 8 jam, maka hasil gilingan padi seluruhnya adalah 32 kuintal. Berarti yang paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Nah, kita bahas satu soal lagi ya. Karena batuk ya teman-teman, maaf ya. Jadi ini banget. Gatel banget tenggorokan gitu ya, maaf ya. Nah, nomor 37. Habis itu nomor 36 sampai selanjutnya kita bahas lagi di part kedua ya, pembahasan soal yang berikutnya ya, video selanjutnya. Nah, kita bahas yang nomor 37. Budi berangkat pukul 7. Naik sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 30 km per jam. Ini Budi berangkat dari jam 7, kecepatannya 30 km per jam. Nah, pukul 9 dari tempat yang sama,
Dimas menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Dimas dapat menyusul Budi pada waktu berapa, ya kan? Sedangkan Budi berangkat pukul 7 dan Dimas pukul 9. Kecepatannya Budi kecepatannya 30 km, Dimas kecepatannya 60 km per jam. Yang ditanya tadi dapat menyusul Budi pada pukul berapa gitu ya. Berarti kita bisa bikin seperti ini. Kalau soalnya seperti ini teman-teman. Kita bisa bikin tabel gini. Ini waktu. Ini jarak Budi. Kemudian sebelah sini jarak Dimas. Nah, dan seperti ini kita tulis dalam satuan jam. Waktunya 1 jam. 1 jam. Ini kan tadi Budi berangkat pukul 7 ya. Berarti kalau udah 1 jam, berarti dia sekarang pukul 8. Ya kan? Jarak Budinya berapa? 1 jam itu 30 kilo. Sekarang pukul 9. Berarti Budi udah jalan 2 jam. Berarti udah 60 kilo. Ini nih, Dimas berangkat pukul 9 nih. Dimas berangkat pukul 9. Tapi kan belum dapat berapa kilo karena baru berangkat, ya kan? Nah, pukul 10 berarti waktunya udah 3 jam kan? Jarak Budinya nambah 30 lagi, jadi 90 kilometer. Sedangkan jaraknya Dimas dalam 1 jam berapa? 60 kilo. Ini udah menempuh 60 kilometer Dimas. Nah, pada jam 11, jarak Budi udah 120 km, tambah 30 lagi kan, karena jarak Budi tadi kecepatannya 30 km per jam. Jarak Dimas berarti 60 ditambah 60 lagi, berapa? 120 km. Nah, berarti udah sama nih. Udah sama. Jadi, Dimas dapat menyusul Budi pada pukul berapa? 11 kilo pukul 11.00. Berarti jawabannya yang C. Sampai sini dulu ya teman-teman ya untuk pembahasan soalnya. Kita lanjut pembahasan soal di part kedua ya. Nah, kalau belum paham boleh ditanyakan. Terus support channel Ruang Angsana dengan cara like, comment, dan subscribe. Boleh juga share ke teman-teman kalian ya. Kalau ada kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar juga. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa